Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kang Dimas Official. Tentunya buat kalian teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube Kang Dimas Official, kali ini kita akan sedikit membahas tentang beberapa tanda-tanda jika kalian sedang diikuti oleh makhluk astral. Dan untuk kalian yang baru gabung di video ini, tolong untuk diklik dulu tombol subscribe-nya dan diaktifkan tombol loncengnya supaya kalian tetap dapat notifikasi dari video-video yang Kang Dimas upload seputar tentang horor. Tanda yang pertama jika kita sedang diikuti oleh makhluk astral adalah jika kita sedang melewati tempat yang sepi ataupun gelap, teman-teman. Jadi kita biasanya sering merasa diperhatikan atau biasa merasa ada yang melihat kita dari jarak dekat ataupun itu jarak jauh. Tentunya kita akan merasa was-was dan waspada. Terlebih lagi kita akan merasakan suasana yang sangat tidak enak dan juga merinding. Terlebih kita sangat berpikir bahwa di sini atau di tempat itu ada sesosok makhluk astral yang sedang memperhatikan kita. Itu tandanya berarti kalian sedang diperhatikan ataupun sedang diikuti oleh makhluk astral. Maka buat kalian yang sudah menemui gejala-gejala ataupun tanda-tanda seperti yang Kang Dimas bicarakan yang di tanda yang pertama, kalian harus lebih hati-hati dan banyak membaca doa ya teman-teman. Jadi yang ditakutkan adalah kalian diikuti oleh makhluk astral itu. Jika kalian sedang diikuti oleh makhluk astral teman-teman, jadi kalian harus lebih berhati-hati dan harus lebih peka terhadap tanda-tanda yang ada di sekitar kita semuanya. Jadi tanda yang kedua adalah kalian merasakan hawa panas ataupun hawa dingin yang bergantian. Kalian merasakan di suatu tempat seperti contohnya Kang Dimas sering di rumah-rumah atau bangunan angker. Jika Kang Dimas syuting, salah satu kru atau dari tim Kang Dimas merasakan ada hawa panas yang menyelimuti ke tubuhnya, menggabung ke tubuhnya. Jadi dari teman Kang Dimas ini, dia bilang bahwa hawa panas ini bergantian dengan hawa dingin. Dia merasa nggak enak dan juga perasaan hatinya campur aduk, serba salah. Dan juga di situ dia bilang merasakan hawa-hawa kehadiran makhluk astral. Jadi kalau misalkan teman-teman semuanya merasakan ada hawa panas ataupun dingin yang saling bergantian di rumah ataupun di mana yang terkenal angker, teman-teman semuanya harus hati-hati dan juga teman-teman harus berjaga-jaga dengan doa menurut agama dan kepercayaan teman-teman masing-masing. Tanda yang ketiga jika teman-teman semuanya diikuti oleh makhluk astral adalah kita perhatikan dulu perilaku ataupun sifat dari hewan yang biasanya pendiam. Begitu melihat teman-teman semuanya, si hewan itu berubah menjadi agresif, bersuara lebih keras, lebih sering bersuara. Hewan-hewan itu seperti contohnya ada anjing, angsa, toke, ayam, dan juga lainnya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman berpengalaman, teman-teman merasa diikuti oleh makhluk astral, tetapi kalian pernah lewat ke rumah tetangga, misalkan ada binatang seperti angsa ataupun anjing, si hewan tersebut bersuara lebih kencang, bersuara lebih sering ketika melihat teman-teman, bisa di komen di bawah ini. Kita berbagi juga pengalaman ke teman-teman yang lainnya supaya menjadi pengetahuan dan juga semakin sensitif terhadap tanda-tanda seperti demikian. Tanda yang keempat adalah kita merasakan sentuhan di bagian tubuh kita ataupun kita tidak sengaja, secara tidak sengaja kita menyentuh bagian tubuh dari makhluk astral tersebut. Jadi pada umumnya kita jika diikuti oleh makhluk astral, kita merinding dan setelah itu kita akan merasakan ada sentuhan atau usapan dari makhluk astral, biasanya di pundak. Kalau nggak di pundak, biasanya di telinga. Kalau misalkan nggak di telinga, biasanya di kaki. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mengalami ataupun pernah mengalami kejadian seperti itu, kalian disentuh oleh makhluk astral ataupun nggak sengaja kalian lagi main gimana sama teman-teman kalian, terus nggak sengaja tangan kalian menyentuh seperti rambut ataupun tangan, kulit dan lain sebagainya, kalian bisa komen juga di bawah ini. Kita berbagi pengalaman bersama teman-teman penonton Kang Dimas Official yang lain agar kedepannya semakin berjaga-jaga jika kita bermain ke tempat yang dikenal angker oleh masyarakat ataupun di sekitar rumah teman-teman semuanya. Tanda jika kita diikuti atau ada makhluk astral di sekitar kita adalah dengan kita mencium ada aroma ataupun bau yang sangat menyengat atau asing di hidung kita, seperti contohnya yang tidak biasa kita hirup
yang padahal di situ tidak ada sumber wanginya. Seperti contohnya satu adalah melati, yang kedua kemenyan, bau kentang, bau bangkai, dan juga lain sebagainya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman semuanya main ke tempat angker atau teman-teman pulang dari suatu tempat yang dikenal cukup merinding, jika teman-teman ke situ, teman-teman pulang ke rumah terus berbaring, teman-teman semuanya mencium sebuah aroma yang mencurigakan, yang justru sumber wanginya itu nggak ada di rumah teman-teman, berarti itu patut untuk dipertanyakan apakah itu wangi dari pure sebuah benda atau bunga atau apa, ataukah dari makhluk astral tersebut. Kang Dimas juga pernah ada cerita dari teman-teman bahwa kru Kang Dimas sebelumnya pernah ikut syuting ke suatu tempat, ke sebuah gudang di Cicalengka, gudang kosong di Cicalengka. Jadi dia begitu masuk ke gudang tersebut, dia mencium aroma melati. Enggak lama kemudian dia merinding, terus merasakan badannya ada panas, dan bereaksi teman Kang Dimas tersebut kesurupan. Alhasil kita dipercepat syutingnya dan kita langsung meninggalkan lokasi syuting tersebut untuk mencari aman dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang pengalaman pribadi tentang wewangian, bisa juga komen di bawah ini. Tanda berikutnya jika kita diikuti atau kita ditemui oleh makhluk astral adalah kita mendengar suara yang aneh. Teman-teman, Kang Dimas pasti yakin kalian pernah mendengar suara yang aneh di suatu tempat ataupun di rumah kalian. Kalian pasti mendengarkan suara aneh, baik itu dari suara benda ataupun suara manusia ataupun suara binatang atau apapun. Biasanya Kang Dimas mendengar suara seperti atau suara tertawa atau suara seperti pergerakan benda di mana gitu yang Kang Dimas cari tapi nggak ada sumber suaranya. Berarti kita harus sedikit sensitif bahwa itu adalah tanda-tanda kehadiran makhluk astral ataupun bahkan makhluk astral tersebut sedang mengikuti teman-teman semuanya. Tanda selanjutnya adalah mimpi buruk tentang makhluk astral tersebut. Jadi Kang Dimas sebenarnya sering bermimpi tentang makhluk astral, dan Kang Dimas juga yakin teman-teman semuanya ada pengalaman tentang bermimpi dengan bertemu dengan makhluk astral ataupun sebuah makhluk gaib seperti itu ya. Biasanya makhluk astral tersebut mencoba berkomunikasi atau ingin menyampaikan pesannya kepada kita secara tidak langsung melalui mimpi ataupun alam bawah sadar kita. Ketika kita tidur, makhluk astral tersebut masuk ke dalam mimpi kita dan mereka menggambarkan sesuatu hal yang mereka inginkan dan ingin mereka komunikasikan kepada kita. Biasanya itu terjadi pada teman-teman semuanya yang sedang kecapean, kurang konsentrasi dan banyak pikiran. Makhluk astral biasanya akan sering mengganggu dan juga sering masuk, lebih gampang masuk kepada orang yang sedang kurang konsentrasi, kecapean ataupun banyak pikiran dan berpikir banyak negatif tentang makhluk astral tersebut. Maka dari itu kita harus berani dan juga melawan, membiasakan diri kita untuk melawan rasa takut kita terhadap makhluk astral. Buat teman-teman semuanya yang ada pengalaman tentang mimpi bersama makhluk astral, bisa kalian share juga di komentar Kang Dimas Official di video ini, agar banyak yang mengetahui juga tanda-tanda kehadiran ataupun makhluk astral yang sedang mengikuti dan mengganggu kita saat ini. Tanda yang selanjutnya, pernah nggak sih teman-teman mendengar teman kalian curhat atau di sekolah, baik itu di pekerjaan atau dimanapun, ini pundak saya lagi agak sedikit berat dan juga panas, terus ada yang kayak gerak-gerak sedikit. Itu merupakan salah satu tanda jika kita sedang diikuti atau ditempeli oleh makhluk astral. Jadi biasanya makhluk astral diam di pundak ataupun menempel di pundak kita, dan dia memberikan sensasi atau efek yang panas. Aura panas dari masuk makhluk astral tersebut meresap ke dalam tubuh dan juga bisa dirasakan oleh orang awam sekalipun. Itu merupakan suatu tanda yang lumrah dan juga biasa kita rasakan teman-teman yang biasa sudah menghindari tempat yang angker ataupun tempat yang dikenal banyak hantunya. Jadi jika kalian merasakan berat pundak dan juga ada sedikit rasa panas di pundak, kalian jangan terlalu panik. Dan lalu tanda yang Kang Dimas sebutkan kali ini, merasakan berat pundak ataupun panas di pundak, biasanya itu sering dirasakan oleh beberapa orang ataupun banyak orang sekalipun.
Dan itu mungkin merupakan salah satu tanda jika kita sedang diikuti oleh makhluk astral. Mungkin tanggapan dari teman-teman bisa ditanggapi di bagian komentar. Jika itu benar ataupun salah, Kang Dimas minta maaf, karena ini pernah Kang Dimas juga rasakan dan beberapa teman Kang Dimas bercerita ke Kang Dimas begitu adanya dan begitu tandanya mereka berat di pundak dan juga merasakan ada sedikit panas di pundaknya. Oke, buat teman-teman yang sudah menonton, Kang Dimas ucapkan terima kasih. Dan juga sekali lagi buat yang belum subscribe, tolong di klik tombol subscribe-nya dan juga diaktifkan tombol loncengnya, di like, di share, dan juga di komen video Kang Dimas Official. Tentunya mungkin cukup sekian video dari Kang Dimas Official. Semoga kalian terhibur dan juga menjadikan suatu pengalaman ataupun pengetahuan bagi kalian. Kalau misalkan bermanfaat, kalian bisa di-share di mana saja video Kang Dimas ini agar banyak yang menonton dan juga banyak mengetahui perihal tentang tanda jika kita sedang diikuti atau ada makhluk astral yang sedang berdekatan dengan kita. Terima kasih. Bye.